Terima kasih Bu Regina buat kesempatan ini. Selamat malam saya ucapkan kepada Pastor Handri Beru. Selamat malam Suster Katarina. Selamat malam Ibu Regina dan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, para pendoa syafaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita telah memasuki hari pertama novena kepada Bunda Maria Fatima dan dirangkai dengan doa Rosario. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan dari Pastor Han. Untuk itu mari kita daraskan 1 kali salam Maria, agar supaya Bunda Maria menyertai kita dan Roh Kudus memberi kita pengertian yang benar akan firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu dan tempat dipersilahkan Pastor Han. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam, selamat bertemu kembali di kesempatan yang berahmat ini. Kalau bisa mendengar suara saya, mungkin bisa memberikan respon. Jelas, Pastor. Oke, puji Tuhan. Baik, Ibu Bapak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Regina, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengajak kita bermenung tentang kemuritan. Kemuritan berarti soal bagaimana menjadi murid atau perihal menjadi murid itu. Dan untuk bacaan firman Tuhan, Injil saya mengambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71. Yang punya kitab suci boleh membuka, kita boleh baca bersama-sama. Yohanes 6, 67 sampai 71. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika berbicara tentang murid, maka itu juga mengandaikan sebuah panggilan bagi kita, panggilan kemuridan. Saya mencoba sedikit memberi gambaran kepada kita, murid yang dimaksudkan dalam kemuridan Yesus ini. Sering dalam kehidupan nyata kita mendengar ada murid SMA, murid SMP, murid SD, dan kemuridan yang di situ berbeda dengan kemuridan yang di dalam panggilan kita. Kemuridan kita dalam mengikuti Yesus. Saya mencoba mengambil dari sisi bahasanya, murid dalam kerangka pengikut Kristus, murid berasal dari kata berbahasa Latin discipulus, dan kalau di dalam bahasa Inggris, disciple, yang berarti mengikuti, atau kata bendanya pengikut. Sehingga jarang kita mendengar di dalam kitab suci berbahasa Inggris, murid-murid Yesus disebut student, bukan, tetapi disciple. Disciple lebih kepada orang yang mengikuti atau pengikut.
Jadi sekali lagi, murid di sini maksudnya pengikut. Nah, tentang pengikut ini, murid Yesus ini yang menjadi permenungan kita. Saya mengajak kita merenung. Saya membuat semacam membagi kelompok tentang murid-murid ini, tetapi ini bukan mengandalkan tingkat-tingkatan. Seperti kita misalnya kelas 1 SD, lalu naik ke kelas 2 SD, naik ke kelas 3 SD, kelas 4, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Pembagian di sini hanya sekedar membantu kita untuk merenungkan posisi kita yang juga adalah murid, pengikut Yesus. Jadi sekali lagi, saya mencoba membuat atau membagi kelompok pengikut-pengikut atau murid-murid Kristus ini di dalam beberapa kelompok untuk membantu kita merenungkan kemuridan kita, bagaimana kita mengikuti Kristus. Baik, saya menyertakan gambar ini. Ini adalah kelompok yang pertama yang saya coba buat. Orang-orang yang mengikuti Yesus. Kadang-kadang banyak umat kebanyakan ketika ditanya berapa murid Yesus, kebanyakan mereka menjawab murid Yesus berjumlah 12. Padahal itu kurang tepat. Karena kalau kita lihat dari pemahaman tadi atau arti dari murid tadi adalah orang yang mengikuti Yesus. Maka yang mengikuti Yesus sejak zaman dulu tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Ini gambar yang pertama tentang murid Yesus yang jumlahnya banyak, yang saya bahasakan atau saya menyebut dengan bahasa masa mengambang. Ini kelompok yang pertama saya menyebut dengan masa mengambang. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, itu dikisahkan tentang Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Banyak yang makan, 5.000. Kitab suci katakan belum terhitung wanita dan anak-anak. Jadi banyak orang yang mengikuti Yesus, banyak murid, kelompok massa. Tetapi saya katakan ini mengambang, ada alasannya. Kalau kita baca juga dalam Injil Lukas pasal 12, dikatakan di situ, 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyaklah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Yahudi. Yang menjadi fokus di sini bukan soal apa yang Yesus katakan, tetapi banyak orang yang mengikuti Yesus. Beribu-ribu orang berkerumun mengikuti Yesus. Mereka masuk ke dalam kelompok yang saya bilang masa mengambang tadi. Lalu juga kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27, di sana juga dikatakan tentang banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Maka kelompok yang pertama adalah masa yang mengambang, orang banyak yang mengikuti Yesus. Atau juga kita ingat ketika Yesus memasuki kota Yeriko, ada seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, yang juga termasuk salah satu dari orang banyak yang mencoba mengejar Yesus, maksudnya melihat Yesus. Seperti apa rupa Yesus itu? Sekedar informasi, Zakheus berasal dari atau singkatan dari Zakaria, yang berarti yang murni. Dia adalah seorang pemungut cukai terkenal di Yeriko, memanjat pohon untuk dapat melihat Yesus. Kemudian ia menerima Yesus di dalam rumahnya. Banyak orang yang berkumpul atau datang kepada Yesus, mengikuti Yesus, murid Yesus. Banyak orang. Tetapi kita lihat dulu tujuan mereka. Nah, ada banyak orang yang datang kepada Yesus, mengikuti Yesus karena mau disembuhkan. Kita ingat di dalam Injil dikisahkan ada yang orang sakit kusta, ada yang sakit macam-macam lah penyakitnya. Tapi mereka datang, mereka mengikuti Yesus dengan tujuan untuk disembuhkan. Ada juga yang mengikuti Yesus karena mereka mau dilepaskan
dari roh jahat. Atau mereka mau keluarga mereka atau anak mereka dilepaskan dari roh jahat. Itu tujuan mereka mengikuti Yesus. Ada pula yang mau mengikuti Yesus karena mau melihat seperti apa Yesus itu. Seperti Zakheus tadi. Hanya karena kepingin melihat seperti apa kira-kira perawakan atau wajah tampang dari Yesus itu. Ada pula yang memang hanya mau mendengar dia saja. Karena konon dia mendengar Yesus itu pembicaraan hebat, berkata-kata dengan penuh kuasa, maka mereka mau mendengar dia. Bahkan kalau kita baca di bagian Injil yang lain, dikatakan bahwa orang banyak mau menjadikan dia raja. Mereka datang kepada dia, mau membawa dia, menjadikan dia raja. Ada juga yang boleh saya katakan, tapi sebagai tanda tanya. Mereka datang karena mereka mau mendapat mujizat, mau makan roti, mau dipuaskan secara jasmani. Itu alasan mereka mengikuti Yesus. Sehingga kita bisa bayangkan, seandainya mereka sudah bertemu dengan Yesus, atau mereka sudah melihat wajah Yesus, atau mereka sudah disembuhkan, kemungkinan besar mereka akan pulang lagi. Sehingga pertemuan dengan Yesus tidak membawakan atau memberikan kesan yang dalam. Mereka memang dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara dekat, namun hanya sesaat. Hanya sesaat saja. Setelah apa yang mereka mau, mereka peroleh, mereka meninggalkan Tuhan. Apa yang diharapkan dialami, kemungkinan mereka akan pergi. Kemungkinan besar mereka akan pergi. Atau mungkin mereka merasa, setelah mereka mendengar Yesus berkata, mereka merasa kata-katanya cukup keras, mereka pun akan segera meninggalkan dia. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kelompok yang saya sebut dengan masa yang mengambang. Mengambang karena apa? Karena mereka datang sesaat saja. Setelah apa yang mereka mau mereka dapat, mereka meninggalkan Tuhan. Masa yang mengambang. Ini gambar yang kedua yang saya tampilkan untuk kita lihat. Kalau tadi dikatakan masa yang mengambang, masa berarti tidak terhitung jumlahnya, maka sekarang dikerucutkan lagi. Dikerucutkan jumlahnya. Dari yang banyak tidak terhitung menjadi 70 orang. Ini kelompok yang kedua, kelompok 70 murid. Kelompok 70 murid. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk pergi berdua-dua mendahului dia ke setiap kota atau tempat yang akan dia kunjungi. Alasan mengapa Yesus mengutus ke 70 murid itu pergi mendahuluinya adalah untuk mempersiapkan orang-orang yang berada di tempat yang Yesus akan datangi untuk menerima Yesus, menerima kebenaran. Mungkin kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan di zaman sekarang. Misalnya Bapak Presiden, ya Pak Jokowi, mau berkunjung ke suatu tempat, dia akan mengirim utusan lebih dahulu untuk memberitahukan orang di sana, mempersiapkan segala sesuatu. Karena Presiden akan datang. Hal yang sama juga terjadi. Yesus mengutus para murid, atau Allah mengutus Yohanes Pembaptis lebih dulu ke dunia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan orang-orang untuk menerima Yesus. Kelompok 70 murid ini adalah mereka yang diutus oleh Tuhan Yesus setelah dibekali dengan apa yang Yesus sampaikan, lalu mereka pergi ke tempat yang akan Yesus kunjungi sebagai persiapan bagi orang-orang itu yang akan dikunjungi oleh Yesus. Orang-orang ini tentu saja secara fisik tidak selalu berada bersama Tuhan. Sehingga saya menggunakan bahasa di sini, jauh di mata, dekat di hati. Kenapa jauh di mata? Karena mereka pergi lebih duluan. Mereka terpisah secara fisik, secara jarak. Tetapi dekat di hati. Kenapa saya katakan dekat di hati? Karena apa yang mereka sampaikan adalah apa yang mereka terima, mereka dengar dari Tuhan. Kata-kata Yesus, apa yang Yesus sampaikan, itu tersimpan dalam hati mereka. Itu sebab saya bilang, jauh di mata, dekat di hati.
Mereka mempersiapkan umat untuk Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Walau tidak selalu berada dekat Tuhan, hati mereka berada bersama Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan para saudara kita yang mungkin berada di tempat di mana tidak ada gereja, tetapi hati mereka tetap berpaut pada Tuhan Yesus. Setidaknya, walaupun mungkin tidak bisa hadiri misa, mereka tetap setia dengan rosario, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan secara bersama lewat media ini. Itu tadi kelompok yang kedua. Masa mengambang, lalu dikerucutkan menjadi 70 murid. Sekarang kelompok yang ketiga akan kita kerucutkan lagi. Ini gambarnya. Pasti Bapak Ibu sudah bisa menebak apa yang saya maksudkan lewat gambar ini. Benar sekali. Yang saya maksudkan adalah kelompok 12 murid Yesus yang disebut rasul. Kelompok 12 rasul. Saya pikir Bapak Ibu masih ingat ya, atau masih hafal nama-namanya ya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4 itu disebutkan nama-nama mereka. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini kelompok yang ketiga, 12 rasul. Jadi sekali lagi saya urut, dari masa mengambang banyak orang menjadi lebih sedikit 70, dari 70 menjadi 12. Tentang yang 12 ini, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15, di sana dikisahkan tugas mereka atau apa yang mereka lakukan. Bahwa ke-12 murid ini selalu menyertai Tuhan dalam karya pewartaan Tuhan Yesus, per transit et benefaciendo, berkeliling dan berbuat baik, mereka menyertai Tuhan Yesus. Tugas mereka juga untuk mewartakan Injil. Apa yang mereka dengar dari Yesus, apa yang mereka lihat dari sikap tindakan Yesus, itu mereka wartakan. Itu tugas dari 12 rasul ini. Mereka juga menyembuhkan orang sakit. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15, di sana dikatakan itu. Mereka menyembuhkan orang sakit. Bukan cuma itu, tetapi mereka juga bekerja mengambil bagian dalam karya Yesus untuk mengusir setan-setan, mengusir roh jahat. Mereka juga ditugaskan untuk membawa damai. Jadi kalau 70 murid tadi, dia istilahnya saya bilang jauh di mata, dekat di hati, maka 12 ini lebih lagi. Mereka dekat di hati dan juga dekat di mata. Artinya selalu ada bersama Tuhan. Selalu menyertai Tuhan. Tuhan Yesus di dalam karya pewartaannya. Itu kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang keempat. Saya menduga Bapak Ibu bertanya-tanya dengan gambar yang saya tampilkan di sini. Kalau kita lihat, ini yang baju putih gambar Yesus, lalu ada 3 orang. Ibu bapak saudara-saudari, ini kelompok yang keempat, saya menyebutkan dengan 3 serangkai. Tentu saja di dalam kitab suci tidak dikatakan demikian, ini cuma bahasa saya. 3 serangkai. Di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 2, itu di sana disebutkan nama dari 3 serangkai ini. Saya bacakan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. 3 serangkai ini, 3 rasul ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini kisah Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor yang dikisahkan oleh Matius pasal 17 ayat 1 sampai 2.
Di dalam Matius 27 pasal 36 ayat 36 sampai 37, ketiga serangkai ini juga disebutkan sekali lagi. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapa itu? Yakobus dan Yohanes. Sekali lagi, 3 serangkai. Nah, ada apa dengan 3 serangkai ini? Ibu, bapak, saudara-saudari, kalau kita membaca kisah tentang 3 serangkai ini, mereka adalah orang-orang atau rasul atau murid yang selalu Yesus bawa pada saat-saat yang penting dan genting. Apakah Anda tahu kenapa cuma mereka yang Yesus bawa? Saya juga tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu, hanya Yesus yang tahu. Bahwa ketiga rasul ini, 3 serangkai ini yang selalu Yesus bawa pada saat-saat yang penting. Seperti dalam peristiwa Gunung Tabor tadi, Yesus berubah rupa. Namun juga dalam situasi yang genting, yang gawat, Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan berpeluh seperti tetesan darah. Mereka adalah 3 orang, 3 murid, 3 pengikut yang selalu berada bersama Tuhan di saat penting dan genting. Itu kelompok yang 4. Jadi sekali lagi saya urutkan lagi. Dari masa mengambang yang banyak jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya, dikerucutkan menjadi 70. Dari 70 dikerucutkan lagi menjadi 12. Dari 12 menjadi 3. Dan dari 3, kelompok berikutnya adalah kelompok 1 orang murid. Makanya gambar yang saya tampilkan di sini adalah Yesus dengan seorang murid. Siapa murid ini? Ini dia yang disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Saya kira saya pernah membagi renungan dengan Bapak Ibu Saudara-saudari tentang siapakah sebenarnya murid yang dikasihi Tuhan itu. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 25, di sana kita akan kembali melihat bahwa murid yang dikasihi Tuhan adalah dia yang duduk bersama dengan Yesus pada waktu malam perjamuan terakhir. Dia yang bersandar di bahu Tuhan. Dia juga adalah pribadi yang berdiri di kaki salib Yesus, yang kepadanya Yesus menyerahkan Bunda Maria. Dan dia juga adalah pribadi yang datang bersama Petrus atau pergi bersama Petrus ke makam Yesus. Dia itulah yang kita mengakui, gereja mengakui, meyakini sebagai Yohanes. Murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang berada sejak awal pewartaan Yesus sampai dengan akhir. Ketika Yesus berada di kaki salib. Bahkan setelah kebangkitan pun, setelah wafat dan kebangkitan pun, dia adalah pribadi yang senantiasa pergi mencari Tuhan, pergi melihat Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, selain murid yang dikasihi Tuhan, ada juga murid yang tidak mengasihi Tuhan. Ini kelompok yang ke-6. Jadi tadi dari kelompok masa mengambang yang banyak orang, menjadi 70 orang, menjadi 12 orang, menjadi 3 orang, menjadi 1 orang murid yang dikasihi. Namun ada kelompok lain lagi. Dia juga berjumlah 1 orang. Dan dia adalah kelompok murid yang tidak mengasihi Tuhan. Siapa dia? Ini gambarnya. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa menebak. Dia adalah Yudas Iskariot. Kita tahu siapa Yudas Iskariot. Dia adalah salah seorang dari ke-12 rasul yang selalu menyertai Tuhan. Tetapi dia adalah juga yang menjual Tuhan, mengkhianati gurunya dan Tuhannya sendiri. Kita ingat di dalam perjamuan malam terakhir, dia datang setelah perjamuannya dimulai. Dan dia pergi sebelum perjamuannya selesai. Sehingga kadang-kadang saya guyon dengan
umat ketika berbagi renungan, saya bilang jadi hati-hati. Ketika Ekaristi, jangan sampai Anda datang terlambat, lalu pulangnya duluan. Karena itulah yang dilakukan oleh Yudas. Datangnya sudah telat, pulangnya duluan. Inilah dia, murid yang tidak mengasihi Tuhan. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Bukan cuma tidak mengasihi, tetapi juga mengkhianati. Saudara-saudaraku, kita ingat kembali dari awal. Masa mengambang yang mengikuti Yesus dengan tujuan yang seadanya, setelah mendapatkan apa yang mereka kehendaki, mereka meninggalkan dia. Atau 70 orang murid yang walaupun secara fisik jauh dari Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya dekat. 12 rasul yang selalu menyertai Yesus dalam tugas pewartaannya, kemana Yesus pergi. 3 orang murid yang selalu berada dalam situasi penting dan genting. Atau murid yang dikasihi Tuhan, yang menyertai Tuhan sampai di kaki salib. Atau bahkan murid yang terakhir ini, murid yang tidak mengasihi Tuhan, Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus. Untuk kita renungkan, saudara-saudaraku, posisi saya di mana sebenarnya? Apakah saya lebih banyak mengambil posisi dari masa mengambang tadi, bahwa saya mencari Yesus, saya mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus karena saya butuh sesuatu. Dan setelah saya dapatkan, saya lupakan Yesus, saya tinggalkan Yesus, atau bahkan mengkhianati Yesus. Ataukah saya mungkin kerap menjadi seperti 70 murid, jauh dari Tuhan. Tidak dekat dengan Tuhan, walaupun secara hati tahu dekat, tapi cenderung jauh. Atau posisi kita pada 12 rasul tadi, senantiasa menyertai Tuhan. Atau 3 murid yang berada pada saat genting dan penting, ataukah murid yang terkasih, murid yang dikasihi Tuhan, yang menyertai Yesus sampai kaki salib, bahkan pergi ke makam bersama Petrus. Atau mungkin murid yang tidak mengasihi Tuhan tadi, Yudas. Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, pengalaman hidup kita sendiri, kadang-kadang semua posisi itu pernah kita tempati. Kadang saat-saat tertentu kita bersikap atau tampil militan seperti murid yang dikasihi Tuhan, selalu menyertai. Tetapi ada saat-saat tertentu kita menjadi seperti masa mengambang. Kita menjadi tidak peduli lagi dengan Tuhan setelah dapat apa yang kita mau, atau bahkan mungkin ketika doa kita tidak dikabulkan, kita mulai pergi meninggalkan Tuhan. Atau bahkan lebih gawat lagi, seperti Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus, meninggalkan iman lewat perbuatan. Di mana posisi kita? Ini yang menjadi bahan permenungan kita. Di antara kelompok-kelompok murid itu, di manakah posisi kita? Saudara-saudaraku, sesungguhnya masih ada satu lagi kelompok murid dalam tanda kutip yang saya tulis di sini, atau saya bagikan kepada kita di sini. Ada lagi satu orang murid dalam tanda kutip yang kepadanya kita belajar bagaimana mengikuti Yesus. Dia adalah pribadi yang selalu mendengarkan sabda atau kata-kata dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang menyimpan di dalam hati perkataan-perkataan Tuhan itu dan merenungkannya di dalam hatinya. Dia adalah pribadi yang melakukan atau menghayati atau mengamalkan sabda itu. Dan dia adalah Bunda kita Maria. Sudah banyak kali banyak renungan disampaikan kepada kita tentang kebajikan-kebajikan Bunda Maria. Mendengarkan sabda Tuhan, mungkin tidak mengerti pada saat itu, tetapi dia menyimpan dalam hati untuk merenungkannya, mencoba mencari kehendak Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang dialami, yang bahkan mungkin tidak menyenangkan. Bunda Maria adalah pribadi yang berjalan mengikuti Yesus di dalam jalan salib.
Dia pribadi yang senantiasa menyertai para rasul ketika mereka berdoa, memohon, menanti kedatangan Roh Kudus. Dan jangan lupa satu juga penting. Bunda Maria, murid dalam tanda kutip ini, dia adalah pribadi yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita menjadi bunda kita. Maka kewajiban kita sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Kristus, harus menerima wanita suci ini di dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, sebagai bunda kita. Karena kita percaya, kitab suci sendiri mengatakan bahwa ketika Maria yang memohon, Yesus pasti mengabulkannya. Ingat peristiwa perkawinan di Kana. Mujizat pertama, air menjadi anggur. Yesus katakan, saatku belum tiba. Tetapi karena bundanya yang meminta, murid yang ini yang meminta, Yesus mengabulkannya. Maka saudara-saudaraku, ketika kita merenungkan di mana posisi kita sebagai murid Yesus, menurut kelompok-kelompok yang saya katakan tadi, kita melihat posisi kita, namun kita juga belajar dari murid yang satu ini, Bunda Maria. Saya katakan Bunda Maria juga murid di dalam tanda kutip, karena dia juga adalah pribadi yang senantiasa mengikuti Yesus. Baik kata-kata Yesus, dalam hidup Yesus, Bunda Maria menyertai. Saudara-saudariku, ini yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian tentang perihal kemuritan. Bagaimana kita mengikuti Tuhan. Yang pasti bahwa kita semua dipanggil menjadi murid. Dan ketika kita menjadi murid, di sana harus ada kesediaan untuk tetap belajar. Murid yang sejati adalah murid yang senantiasa belajar. Kita bisa membaca dalam Injil Matius. Di sana Yesus memanggil kita untuk datang kepada Dia dan belajar daripadanya. Murid yang sejati adalah murid yang tunduk kepada gurunya. Maka marilah di dalam bulan Rosario ini, bersama Bunda Maria, kita datang kepada Yesus, kita mau menjadi murid-murid yang setia, murid-murid yang sejati. Kadang-kadang pengalaman menunjukkan bahwa kita mungkin pernah bersikap seperti masa yang mengambang tadi, murid yang mengambang tadi, yang hanya mengikuti ketika kita butuh saja, setelah itu kita tinggalkan. Tetapi biarlah itu menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Sekarang kita mencoba bangkit. Kita mencoba menata langkah yang baru menjadi murid yang setia. Setidaknya menurut teladan Santa Peron Maria. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian lewat doa Bunda Maria dan karya Roh Kudus, bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam menghayati panggilannya sebagai murid, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce, Bu. Terima kasih, Pak Rehan. Renungan malam hari ini singkat, padat, dan jelas. Terima kasih kami semua diberkati dengan renungan pada malam hari ini. Sebenarnya Pastor pasti banyak pertanyaan, banyak juga yang mau sharing, tapi karena mengingat waktu yang sudah larut, mungkin kami tidak perpanjang, tapi satu hal yang saya petik dari renungan pada malam hari ini, dari sekian kelompok yang Pastor beritakan pada malam hari ini, ada 7 kelompok termasuk Bunda Maria. Biarlah kita memilih posisi kita sebagai Bunda Maria, dalam arti Bunda Maria mendengar kata-kata, mendengar sabda Tuhan. Bunda Maria menyimpan setiap sabda Tuhan dalam hatinya, dan bukan hanya menyimpan dan merenungkan, tapi Bunda Maria melaksanakan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang bisa saya rangkum dari renungan malam ini, Pastor. Dan Baik, untuk penutup malam hari ini, kami minta doa berkat dari Pastor bagi kami semua.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Dan roh Tuhan semesta alam, kasih dan menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu senantiasa melingkupi kami, menjaga dan memberkati kami. Berkat yang tidak terhingga, bahkan kami Engkau berikan Ibu yang senantiasa menjaga dan doakan kami, Bunda Maria, Bunda Yesus Putramu. Bantu kami Tuhan, agar di dalam segala jalan hidup kami, kami mau senantiasa menjadi murid yang setia, menurut teladan Santa Peran Maria. Secara istimewa, hamba berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang tergabung dalam kelompok doa ini. Engkau mengetahui hidup dan kehidupan mereka, bahkan situasi mereka sebagai murid-Mu. Engkau telah memanggil mereka untuk menjadi murid-Mu. Maka kami mohon Engkau sendiri yang memberkati dan menuntun jalan hidup mereka. Manakala mereka mengalami persoalan dalam hidup, Engkau menjadi jalan keluar. Manakala mereka mengalami sakit, penyakit, Engkau yang menjadi kesembuhan bagi mereka. Manakala mereka kehilangan harapan, Engkau sendiri yang menjadi bintang yang menunjukkan arah dan tujuan yang benar. Bapa dalam sorga, kami serahkan anak-anak-Mu semua yang tergabung dalam kelompok ini. Di saat kami malam hari ini, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati, Engkau kuduskan, sehingga istirahat malam hari ini sungguh-sungguh menjadi kelepasan dari segala kepenatan kami. Saudara-saudaraku, tundukkan kepalamu, angkat hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, semua orang kita doakan, dan juga istirahat kita di malam hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pastor Han buat berkat dan doanya. Terima kasih renungannya yang sangat bagus agar kami masing-masing menyadari posisi kami sebagai seorang murid. Terima kasih Pastor Han. Terima kasih. Ya, ini saya sempat baca di kolom chat, ini ada Ibu Vero ya, yang mungkin mau bertanya. Saya bisa sampaikan kepada kita sekalian, kalau ada Bapak Ibu yang mungkin punya sesuatu mau ditanyakan, bisa langsung nanti bertanya ke saya, atau lewat Ibu Regina nanti dituliskan ke saya. Nanti saya bisa bantu untuk ya saling berbagi apa yang saya tahu. Bila Pastor mau menjawab sekarang, silakan Pastor. Kebetulan pertanyaannya belum ada. Pertanyaannya belum ada, hanya di sini dikatakan bahwa ada pertanyaan sih, hanya karena waktu sehingga tidak jadi ditanyakan. Iya, Ibu Vero. Bu Vero masih ada. Oh, silakan kalau Ibu mau bertanya boleh, tidak masalah. Iya. Ibu Vero yang mau bertanya silakan. Atau yang lain kalau mau bertanya, dipersilakan. Saya yang mau bertanya, Pastor. Oke. Silakan Bu Minar. Saya sangat sedikit ini ya terharu, Pastor. Di manakah posisi Petrus? Di kelompok mana Petrus, Pastor? Baik. Petrus tahu bahwa dia adalah seorang yang dia Yesus mengangkat. Tapi kalau kita melihat pengalaman hidup Petrus sendiri, sesungguhnya
Punya dalam tanda kutip Petrus sama saja dengan Yudas. Kenapa sama? Karena dia juga adalah salah satu yang mengkhianati Yesus. Tiga kali bahkan. Ketika ditangkap, dibawa ke mahkamah, orang bertanya kepada dia, 3 kali. Tetapi yang membuat dia berbeda, setelah dia menyadari kesalahan dia berbalik. Dia menyesal. Yudas menangis, ya Yudas menangis. Petrus menangis, ya Petrus menangis. Menyesal, ya sama-sama menyesal. Hanya kembali ke jalan yang benar. Sementara Yudas tidak. Pergi bunuh diri, gantung diri. Padahal seandainya dia mau berbalik, dan ini belum menjadi atau contoh bagi